Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini hari Kamis 2 Mei 2024, BPS Kota Bekasi kembali melaksanakan rilis angka-angka terbaru yang akan kami sampaikan kepada seluruh pengguna data yang berbahagia. Adapun rilis yang pertama yang akan kami sampaikan adalah mengenai perkembangan indeks harga konsumen Kota Bekasi atau lebih dikenal dengan istilah inflasi. Next. Eh, kita sampaikan dulu beberapa peristiwa yang terjadi yang itu mempengaruhi kondisi inflasi baik secara lokal di Kota Bekasi maupun secara nasional. Yang pertama kami sampaikan bahwa di bulan April seperti yang kita ketahui bersama ada momen Hari Raya Idul Fitri, yang kemudian juga ada momen cuti bersama yang diikuti dengan eh, seperti kebiasaan masyarakat Indonesia yaitu mudik atau pulang kampung, sehingga ada beberapa indikator yang mempengaruhi perkembangan inflasi, antara lain yaitu kenaikan harga sektor transportasi dan tingginya permintaan beberapa komoditas. Yang pertama, seperti dimuat dalam cnbcindonesia.com 3 April 2024, diberitakan bahwa KAI akui naikkan harga tiket saat mudik Lebaran tahun 2024. Kemudian di radarbekasi.id 9 April 2024 disampaikan harga daging sapi di Bekasi capai 170.000 per kilogram jelang Lebaran. Disampaikan juga di cpnn.com 24 April 2024 harga gula pasir makin tinggi, barangnya juga menghilang. Kemudian di radarbekasi.id 26 April 2024 diberitakan bahwa harga bawang merah bikin marah. Itu beberapa indikator yang mewarnai perkembangan atau gejolak harga di bulan April 2024 yang membawa pengaruh terhadap inflasi di Kota Bekasi. Kita lihat Kota Bekasi mengalami inflasi bulan ke bulan sebesar 0,21% atau mengalami penurunan dibanding inflasi bulan Maret tahun 2024 sebesar 0,64%. Sehingga kalau kita lihat perbandingan antara inflasi bulan Maret dan bulan April mengalami penurunan sekitar 0,43%. Kemudian inflasi dari tahun ke tahun dari bulan April 2024 terhadap bulan April 2023 tercatat inflasi di Kota Bekasi sebesar 3,43%. Sementara inflasi tahun kalender April 2024 terhadap Desember 2023 tercatat 1,6%. Jika kita lihat perkembangan inflasi di grafik, terlihat bahwa inflasi di bulan April itu adalah inflasi terendah selama 6 bulan terakhir. Artinya setelah mengalami tekanan harga yang cukup tinggi di 6 bulan terakhir, maka di bulan April kemarin terjadi inflasi yang rendah di Kota Bekasi yaitu tercatat 0,21%. Kemudian kalau kita lihat perkembangan inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran atau mantuman, inflasi yang paling tinggi itu terjadi di sektor transportasi seperti yang tadi kami sampaikan, adanya momen Lebaran, kemudian momen cuti bersama diikuti dengan pulang kampung bersama, terlihat bahwa inflasi di sektor transportasi menyumbang peranan yang paling besar, yaitu kita lihat sebesar 1,05%
dengan andil sebesar 0,14%. Kemudian terjadi juga kenaikan inflasi di sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,23% dengan andil inflasi 0,12%. Sementara sektor makanan, minuman, dan tembakau di Kota Bekasi mengalami deflasi. Jika kita lihat deflasi atau penurunan di sektor makanan, minuman, dan tembakau tercatat minus 0,54% dengan andil inflasi sebesar minus 0,015%. Kemudian kita lihat inflasi year on year antara April 2024 terhadap April 2023. Perkembangan inflasi year on year di Kota Bekasi tercatat 3,43%, mengalami penurunan dibanding inflasi year on year bulan Maret dari 3,91 menjadi 3,43 atau terkoreksi sebesar 0,48. Jika dibandingkan terhadap inflasi di bulan Februari, inflasi bulan April juga mengalami penurunan sebesar 0,04%. Kita lihat kontribusi inflasi per sektor year on year berdasarkan kelompok. Yang pertama, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberi sumbangan terbesar inflasi sebesar 8,03% dengan andil inflasi sebesar 2,06%. Kemudian diikuti oleh sektor penyediaan makanan dan minuman restoran dengan inflasi sebesar 3,74% dan andil inflasi sebesar 0,43%. Sementara sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar mengalami deflasi, yaitu sebesar minus 0,25% dengan andil inflasi sebesar minus 0,05%. Kemudian kita lihat andil beberapa komoditas terhadap inflasi di bulan April tahun 2024. Bawang merah mempunyai andil sebesar 0,17%, emas perhiasan sebesar 0,12%, daging ayam ras sebesar 0,12%, angkutan antar kota sebesar 0,08%, sedangkan tarif kereta api sebesar 0,06%. Untuk andil deflasi, beberapa komoditas yang mempunyai kontribusi besar adalah yang pertama cabai merah sebesar minus 0,25%, beras minus 0,17%, cabai rawit minus 0,06%, pisang minus 0,05%, dan telur ayam ras minus 0,04%. Sekarang kita lihat perkembangan inflasi di bulan April 2024. Andil inflasi beberapa komoditas year on year bulan April. Yang pertama kita lihat beras mempunyai andil inflasi terbesar sebesar 0,55%, disusul daging ayam ras 0,42%, kemudian emas perhiasan sebesar 0,29% dan seterusnya sampai dengan kontrak rumah sebesar 0,07%. Perkembangan inflasi year on year April 2020 sampai April 2024 kita lihat di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2024 terjadi penurunan inflasi year on year dari 4,79 di tahun 2023 menjadi 3,43. Artinya mengalami penurunan inflasi sebesar 1,36. Kemudian kita lihat perbandingan inflasi
beberapa kota inflasi yang ada di Jawa Barat. Inflasi year on year April 2024 tercatat tertinggi terjadi di Kabupaten Subang sebesar 4,31% dan terendah di Kota Bandung sebesar 2,42%. Kemudian kita lihat perbandingan inflasi mantuman untuk Kota Subang. Kita lihat mantuman di bulan April Kota Subang mencatat inflasi yang terendah yaitu 0,02%. Sementara inflasi year to date juga mengalami inflasi yang terendah sebesar 0,57%, sedangkan inflasi year on year paling tinggi sebesar 4,31%. Untuk inflasi mantuman, Kota Bekasi mengalami inflasi yang paling tinggi yaitu sebesar 0,21%, diikuti dengan inflasi di Kota Depok sebesar 0,2% dan terendah inflasi di Kabupaten Majalengka sebesar 0,03%. Sementara inflasi year on year terendah di Provinsi Jawa Barat tercatat di Kota Bandung sebesar 2,42%. Ringkasan inflasi April 2024 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pada bulan April 2024 terjadi inflasi mantuman sebesar 0,21%. Inflasi year on year sebesar 3,43%. Dan inflasi year to date sebesar 1,60%. Penyumbang utama inflasi bulan April 2024 secara mantuman adalah kelompok pengeluaran transportasi dengan andil 0,14%. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain bawang merah, emas perhiasan, daging ayam ras, angkutan antar kota, dan tarif kereta api. Penyumbang utama inflasi bulan April 2024 secara year on year adalah pertama, kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 2,06%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras. Kedua, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan andil 0,43%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah soto. Ketiga, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,32%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan. Kemudian kami juga akan menyampaikan perkembangan sektor pariwisata, yaitu tentang tingkat perkembangan atau perkembangan tingkat penghunian kamar Kota Bekasi. Dapat kami sampaikan bahwa tingkat penghunian kamar atau TPK Kota Bekasi pada bulan Maret 2024 sebesar 52,43% atau mengalami penurunan sedikit dibanding bulan Februari sebesar 55,42%. Jika kita kelompokkan ke dalam klasifikasi hotel, untuk hotel bintang 1, tingkat penghunian kamar tercatat 49,18%. Kemudian bintang 2 tercatat 66,77%. Bintang 3 tercatat 42,53%. Dan bintang 4 tercatat 51,33%. Sehingga berdasar klasifikasinya, tingkat penghunian kamar hotel bintang tertinggi tercatat pada hotel bintang 2 yaitu sebesar 66,77% dan terendah pada hotel bintang 3 sebesar 42,53%. Tingkat penghunian kamar hotel Kota Bekasi di bulan Maret yang mencapai 52,43% jika dibandingkan dengan bulan Februari mengalami penurunan
sebesar 2,98 poin. Sedangkan dilihat dari year on year mengalami penurunan sebesar 0,12 poin. Perubahan tingkat penghunian kamar terendah terjadi pada hotel bintang 4 secara mantuman sebesar 6,86 poin. Kemudian jika dilihat dari jenis tamu dan rata-rata menginap atau rata-rata lama menginap, disingkat dengan RLMT, untuk bulan Maret 2024 tercatat tamu Nusantara atau domestik disingkat dengan TNUS tercatat sebesar 97,24%, sedangkan tamu asing tercatat 2,76%. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar hunian kamar hotel didominasi oleh tamu domestik. Untuk lama menginap tamu atau RLMT di Hotel Bintang Kota Bekasi pada bulan Maret 2024 tercatat selama 1,61 hari. Jika dilihat secara mantuman mengalami kenaikan sebesar 7,29%. Untuk rata-rata lama menginap tamu asing tercatat 3,10 hari, sedangkan rata-rata lama menginap tamu domestik selama 1,56 hari, sehingga kalau kita simpulkan bahwa rata-rata tamu menginap asing lebih lama dibanding rata-rata lama menginap tamu domestik. Ringkasan dari rilis pariwisata dapat kami sampaikan, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang di Kota Bekasi pada Maret 2024 mencapai 52,43% atau turun 2,98 poin dibandingkan TPK Februari 2024. Jika dibandingkan dengan TPK bulan Maret 2023 atau year on year, terjadi penurunan sebesar 0,12 poin. Rata-rata menginap tamu di Hotel Bintang Kota Bekasi pada Maret 2024 tercatat 1,61 hari atau naik 7,29% dari bulan Februari 2024. Kemudian kami sampaikan juga rilis tentang produk domestik regional bruto atau pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi tahun 2023. Kami sampaikan sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi di tahun 2023 tercatat 5,43% atau mengalami kenaikan sebesar dibanding tahun 2023 4,96% ya, atau mengalami kenaikan sebesar 0,47%. Jadi selama tahun 2020 sampai 2023, perekonomian di Kota Bekasi secara signifikan mengalami pertumbuhan yang cukup bagus. Kita lihat di grafik, jika di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi minus 2,58%, di 3 tahun 4 tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi mencapai 5,43%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat, kita Kota Bekasi tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kalau Provinsi Jawa Barat tercatat pertumbuhan ekonomi 5%, maka Kota Bekasi mengalami pertumbuhan ekonomi 5,43%. Kemudian kita lihat perkembangan ekonomi Kota Bekasi selama tahun 2019 sampai 2023. Secara nominal, PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku meningkat dari 9,08 triliun dibandingkan tahun 2022.
Sedangkan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan meningkat sebesar 3,98 triliun dibandingkan tahun 2022. Jika kita melihat perkembangan grafik di atas, kita lihat dari tahun 2019 sampai 2023, produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, Kota Bekasi secara konsisten mengalami kenaikan, yang berarti itu adalah perkembangan ekonomi yang cukup positif yang perlu terus untuk dipertahankan. Kita lihat kontribusi menurut lapangan usaha produk domestik regional bruto, sumbangan terbesar terhadap perekonomian di Kota Bekasi adalah sektor industri sebesar 33,67%, diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 20,87%, sektor transportasi 12,12%, sampai kepada sektor pertambangan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa peranan terbesar dalam perekonomian atau pembentukan PDRB Kota Bekasi pada tahun 2023 dihasilkan oleh kategori lapangan usaha industri pengolahan, yaitu mencapai 33,67%. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar, eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 20,87%. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 12,12%, serta lapangan usaha konstruksi sebesar 10,84%. Sementara peranan kategori lapangan usaha lainnya masing-masing berada di bawah 5%. Kemudian kita lihat kontribusi komponen pengeluaran terhadap PDRB Kota Bekasi tahun 2023. Struktur PDRB Kota Bekasi tercatat bahwa untuk konsumsi rumah tangga itu sebesar 110,08. Kemudian untuk PMTB sebesar 33,92, sementara untuk pemerintah sebesar 4,26. Kemudian net ekspor minus 48,76. Dapat disimpulkan, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi Kota Bekasi dari sisi pengeluaran dengan persentase sebesar 110,68%. Selain konsumsi rumah tangga, pengeluaran dalam bentuk PMTB juga mempunyai peran yang cukup besar sebesar 33,92%. Kemudian dari grafik perbandingan beberapa kota di Provinsi Jawa Barat, kita lihat pertumbuhan ekonomi terbesar terdapat di Kabupaten Indramayu sebesar 9,76%, kemudian Kabupaten Majalengka 6,15%, Kota Tasikmalaya 5,96%, Kota Bekasi 5,43%, Kabupaten Kerawang 5,40%. Dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun 2023 mencapai peringkat atau di peringkat 4 besar di Provinsi Jawa Barat. Demikian rilis angka-angka BPS yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami akan kembali mengupdate rilis-rilis di setiap awal bulan atau di tanggal yang memang kami pandang perlu untuk dilakukan rilis. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.